sampai selamanya Kau dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus mari bersama kita berkata amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Menerima sukacita yang baru sore hari ini Tuhan. Dan kami mau bernyanyi bagimu, menyanyikan kasih-Mu, kesetiaan-Mu dan kebesaran-Mu. Terpuji nama-Mu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, jangan khawatir saudara, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan berbangun, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Lambaikan tanganmu. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesaran-Nya saudara-saudaraku. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Telah datang nyanyi bagi Allah, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kami akan bernyanyi bagi-Mu seumur hidup kami. Puji nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita sungguh bersyukur jikalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara menyertai setiap kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 26. Matius 16 ayat 21 sampai 26. Saya akan bacakan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan hingga sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang sedemikian mengasihi, memelihara, menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan, secara khusus juga untuk kesempatan dalam kami bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak pemuda-pemudi dimanapun mereka berada, dan biarlah firman ini boleh terus mengingatkan kami, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, tema kita pada malam hari ini teman-teman yaitu mengikut Yesus. Mengikut Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan bahwa mengikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, maka semua masalah beres. Percaya ikut Tuhan Yesus, maka penyakitmu sembuh. Ikut percaya sama Tuhan Yesus, maka bisnismu, usahamu, segala sesuatu yang kamu lakukan lancar jaya, mulus, tanpa hambatan, tanpa tantangan, karena punya Tuhan Yesus. Apakah benar pernyataan demikian? Saudara, berbeda halnya yang kita baca tadi. Secara terang-terangan Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa mengikut aku, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, barang siapa yang mengikut aku, hidupnya akan tentram. Barang siapa yang mau mengiring aku, maka engkau tidak mengalami pergumulan, penderitaan hidup. Barang siapa yang mau mengikut aku nih, maka semua hal di dalam dunia ini engkau bisa taklukkan. Saudara, faktanya Tuhan Yesus berkata dengan tegas kepada setiap murid-murid, "Hei, lihat, kalau engkau mau mengikut aku, perhatikan. Engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku." Saudara, sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia langsung mengatakan dengan tegas, gamblang kepada setiap murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, waktu itu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Dia bercerita kepada murid-muridnya bahwa nanti dia akan mengalami penderitaan. Dia akan dibunuh, dia akan mati disalibkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dia harus melewati jalan salib, mengalami penderitaan demi penderitaan yang ada. Lalu kemudian mendengarkan itu salah seorang muridnya yang bernama Petrus berkata kepadanya. Ia menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan,
kiranya Allah menjauhkan hal itu. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus menceritakan apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-muridnya apa yang akan dia hadapi ke depan. Tapi Petrus berkata, no way. Tidak akan terjadi kepadamu itu guru. Lalu kemudian bagaimana respon Tuhan Yesus? Ia menjawab, Petrus berkata, enyahlah iblis. Lalu kemudian dia melanjutkan, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada Petrus, yang saya lakukan ini adalah suatu rencana Allah Bapa kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya mengalami penderitaan, saya mengalami jalan salib itu adalah untuk menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupan setiap manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu di ayat 24, lalu Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Contoh teladannya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang turun dari sorga mau datang ke bumi yang hina ini. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Ia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu, kuasa, otoritas dan semuanya. Tetapi ketika ia mau datang menjadi manusia, di dalam Filipi dikatakan ia mengosongkan dirinya sama seperti manusia, bahkan menjadi hamba, taat, bahkan mati, sampai mati terhina di atas kayu salib. Itulah contohnya bagaimana ia menyangkal dirinya. Jadi semua apa yang ia kerjakan untuk kepentingan, untuk menggenapkan rencana Allah Bapa di dalam kehidupan setiap umat manusia. Saudara, itulah kenapa dia dengan terang-terangan mengatakan kepada murid-muridnya, mengikut saya tidaklah mudah. Tapi ketika engkau mengikut saya, ketika engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, menyangkal keinginanmu, menyangkal egomu, menyangkal apa lagi dengan berbagai tawaran di tengah dunia ini. Engkau harus sangkal dirimu, kedaginganmu, dan sebaliknya engkau tunduk taat pada kehendak Allah Bapa. Itulah artinya ketika kita mengikut, kita menyangkal diri kita, segala sesuatu keinginan kita sangkal, dan kita mengatakan ya kepada kehendak Allah Bapa dalam kehidupan setiap kita. Jika sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan Allah, maka kita stop. Jika sesuatu yang kita pikirkan bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak jadi lakukan. Jadi semuanya yang kita lakukan untuk memuliakan Bapa, untuk melakukan kehendaknya. Menyangkal diri berarti mengatakan ya kepada kehendak Bapa. Tunduk taat, berserah diri, penyerahan diri secara total untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia menggenapkan keselamatan, rencana keselamatan Allah kepada setiap kita manusia. Dia menyangkal dirinya, dia mengalami berbagai hal, ia rela melakukannya hanya untuk menyenangkan Bapaknya. Begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sesuatu yang kita lakukan, meskipun itu terasa sangat menguntungkan bagi kita, susah untuk melepaskannya. Tapi jika itu bertentangan dengan kehendak Bapa, sangkal dirimu, lepaskan, dan pilihlah untuk melakukan kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata, ia harus memikul salibnya. Lihat ya, ia harus memikul salibnya. Apa artinya?
Di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus di tengah dunia ini, kita tidak bebas sekali lagi dari masalah penderitaan yang ada. Baik itu karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita dikucilkan oleh dunia, kita dikucilkan oleh orang lain, bahkan kita mungkin diusir dari rumah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, ataupun karena berbagai tantangan, berbagai godaan yang ada di dalam dunia ini. Dikatakan memikul salib kita sendiri. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberikan contoh dalam hal ini. Ia mengalami berbagai penderitaan. Ia harus dibunuh. Ia harus ditikam. Ia harus disalibkan. Ia harus mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, sekali lagi engkau dan saya ketika mengikut Tuhan Yesus tidak lepas dari masalah penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Engkau dan saya tidak akan bebas dari masalah yang ada. Misalnya aja COVID-19. Kita sudah mengikut Tuhan, kita sudah percaya. Apakah kita bebas? Belum. Tidak juga. Tidak pandang bulu, siapa saja bisa kena. Hamba Tuhan bisa terkena COVID, bahkan bisa mati. Orang yang berkuasa juga bisa mati. Orang juga yang masyarakat biasa bisa juga. Jadi Tuhan Yesus mengatakan engkau harus memikul salib. Engkau harus rela menanggung itu semua. Dan teladanmu adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mengalami berbagai hal di dalam dunia ini, sekali lagi kita mungkin dikucilkan, direndahkan, diasingkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak apa. Karena Tuhan akan memberi kita yang lebih daripada itu. Di dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan kata lain apa? Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus setia. Kita harus setia. Meskipun kita harus kehilangan nyawa kita. Meskipun nyawa kita menjadi taruhannya. Sebaliknya, jika kita mempertahankan nyawa kita sedemikian sampai kita menyangkal Yesus, berarti kita menolak mengikut Yesus dengan setia. Lihat ya. Jadi yang kedua tadi memikul salib, rela mengorbankan nyawa kita. Rela memberikan nyawa kita demi untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, tidak apa saya kehilangan nyawa saya, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak apa saya harus meninggalkan dunia ini, tetapi saya tidak mau menyangkal Tuhan Yesus dalam hidupku. Dan Tuhan Yesus berjanji, engkau kehilangan nyawamu karena aku, engkau akan memperolehnya. Memperoleh apa? Kita orang-orang yang percaya mengikut Tuhan Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan penderitaan yang kita alami dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita dapatkan kelak. Itulah janji Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir dia berkata, dan mengikut aku. Harus siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus ketika mengikut Dia, bukan hanya sekedar fans. Jadi kalau kita lihat ya, para selebriti mereka memiliki fans. Oh, yang tim hore ketika konser dan lain sebagainya. Tuhan tidak menginginkan kita hanya sekedar mengikut Dia sebagai fans doang, penggemar saja. Tapi Dia menginginkan kita ketika kita mengikut Dia, kita menjadi murid yang sejati. Taat pada pimpinannya, taat pada kehendaknya, taat pada perkataannya. Apa tujuan kita di dalam mengikut Dia? Semata-mata saya mau memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketiga hal ini, jadi menyangkal, memikul, dan mengikut aku, ini bukanlah syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, bukan syarat untuk mengikut Tuhan Yesus, tetapi tuntutan, harga yang kita harus bayar
ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, bukan karena kita. Jadi kita dipilih karena Allah mengasihi setiap kita. Tapi yang 3 hal tadi itu bukan syarat, tetapi tuntutan, harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang terkasih, bagaimana responmu? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh sudah mengikut Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah sudah benar-benar kita menyangkal diri kita dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan? Kita benar-benar ya rela mengalami setiap hal, penderitaan, pergumulan hidup, bahkan aniaya yang terjadi karena iman kita, atau justru kita mengorbankan itu semua hanya untuk kenyamanan, kepentingan diri kita. Yang ketiga, ikut Tuhan harus menjadi murid yang sejati. Kita harus mengikut Dia seumur hidup setiap kita. Dan janjinya kepada setiap kita, Ia akan memberikan kita hidup yang kekal. Dan penderitaan yang kita alami ketika kita percaya kepadanya tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan kelak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap setia mengiring Dia seumur hidup kita. Karena Ia pun setia di dalam memelihara, memimpin setiap kita. Amin.